Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ala ni'amillah al-zahira wal batinah. Salata wa salaman daimani mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina qurrata a'yun wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin wa siddiqin. Hadirin para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus dumateng sahibil fadilah wal karomah, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para masyayikh, para ustadz, ustadzah, guru ngaji yang saya muliakan dan saya hormati, para tokoh masyarakat, para sesepuh, bini sepuh, kaula muda-mudi yang amat sangat saya bangga-banggakan. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberi kesempatan, diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kita mengawali di pagi hari ini dengan sholat duha. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita sekalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita khususnya warga Banyuwangi dijauhkan dari pandemi COVID-19 dan segala mara bahaya yang ada. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kariban baginda kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi akhir zaman, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai pemimpin umat, sebagai pengayom umat, dan sekaligus sebagai pelindung umat dari dunia hingga akhirat. Hadirin para jamaah Dinas Pariwisata khususnya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang kitab Thaharah. Sebenarnya perintah secara langsung untuk bersesuci wajib itu tentang Thaharah tidak ada. Yang diwajibkan oleh Allah sholat. Aqimus sholah waktu zakat. Tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi sholat itu sendiri tidak akan sah kalau kita tidak bersesuci. Sehingga karena sholat itu, khususnya sholat yang 5 waktu itu ya, wajib, maka bersesuci pun hukumnya wajib. Jadi bersesuci itu adalah sebagai penyempurna dari perkara yang wajib. Ma yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang dapat menyempurnakan ibadah yang wajib, maka sesuatu itu pun juga ikut wajib. Nah, di dalam Al-Quran Allah dawuh, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka terhadap orang-orang yang mohon ampun kepadanya, khususnya di bulan suci Ramadan, banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan juga cinta terhadap orang-orang yang suka bersesuci. Jadi seyogianya kula kali sampean sedaya ini walaupun tidak mau melaksanakan sholat, setiap masuk kamar mandi ya, habis buang air kecil, BAB dan lain sebagainya, keluar dari kamar mandi usahakan sudah bersesuci. Walaupun nang tengah-tengah kegiatan niku panjenengan batal umpamane, impamparan pun. Pokoknya setiap masuk kamar mandi keluar usahakan harus suci. Ini luar biasa. Bahkan ada napa niku sebagian dari kaum muslimin muslimat yang mengambil satu thariqah sesuci. Jadi setiap batal niku, lah niki penyakitnya niku anu Pak, napa niku kentut biasanya. Nyun sewu niki. Jangan terpengaruh dengan kata-kata saya, nanti batal sampean. Pokoknya kadung sesuci terus, sampean coba pun pasti kentutan.
Durung mangan pohong itu buru dicekel meledos sulung. Nah, niki para hadirin. Sebelum menginjak lebih jauh, saya akan ambil poin-poin mawon nggih karena kita keterbatasan waktu ya. Pertama yang kita bicarakan tentang medium. Alat untuk sesuci. Allah itu maha segala-galanya. Kenapa sih Allah memilih air? Kok tidak memilih batu atau apa-apa yang lain selainnya air? Allah pilih air. Karena air itu adalah salah satu dari sumber kehidupan manusia. Di mana ada air, pasti di situ ada kehidupan. Sehingga orang tidak bisa mengelak menungso iki wake alasane, Pak. Lek dikongkon alasan nggawe alasan iku Masya Allah berbab-bab menungsane. Untung hing dadi wong alas. Winter kapan gawe alasan niku, Pak. Wis model napa mawon wis menungso niki pinter. Sehingga Allah niku Masya Allah luar biasa, Maha tahu. Teng uteke kula kali sampean iki Gusti Allah ngerti. Iki kadung sing nganggo banyu, alasane macem-macem menungso kae. Weni banyu. Nomor kali para hadirin, air itu punya filosofis yang luar biasa. Di antara medium yang ada, yang paling bagus untuk melunturkan, menggontorkan kotoran itu napa? Apakah angin? Apakah air? Air. Nggih, jawabnya air. Ini filosofis. Jadi orang bersesuci itu, makanya kita disunahkan apabila kita mau bersesuci wudu. Ketika kita berjalan, yang kita bayangkan kan kita doakan. Ini kita mohonkan kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan Engkau mengampuni saya ya Allah dari segala macam dosa. Sebagaimana air ini membersihkan dan mensucikan kotoran yang ada pada baju saya, yang ada pada tubuh saya. Nah, makanya ketika wudhu, aduh lari-lari nemu sing wudhu ambil guyonan, sirat-siratan, lendi. Sebetulnya buatan. Makanya pakai air, bayangkan, mohon ampun kepada Allah karena fungsi air itu menggelontorkan, mensucikan, membersihkan pakaian. Gini apa nggih? Ustadz, saya ini sakit, kata dokter tidak boleh pegang air, tidak boleh. Kalau sekali pegang panasnya semakin tinggi, tidak boleh. Boleh. Apa gantinya air? Dipilih sama Allah debu. Kenapa kok tidak tepung atau apa sih beras atau pembuatan, tapi debu. Di mana ada debu, di situ ada udara. Loh, yang bisa ngelak menungso niki, KPU sing sembiayang niku mboten sakit, Pak. Piye-piye niku kudu sembiayang menungso niki. Enggak bisa pakai air, enggak boleh sama dokter sakit. Debu di mana-mana, di mana ada udara di situ ada debu. Yang bisa ngelak, Pak. Saya enggak bisa berdiri sambil duduk, betul? Tidak bisa duduk sambil tidur miring. Tidak bisa miring terlentang. Tidak bisa terlentang kedip-kedip. Tidak bisa kedip-kedip. Disembiayangi ya, Masya Allah. Wis gak bisa sembiayang, Pak. Wong mati ini mboten saged sembiayang. Nggih napa nggih? Ngeten tok. Dikongkon sembiayang hang urip niku kali Gusti Allah. Masya Allah, serangi pentingnya sembiayang niku. Nggih. Nanti dikupas pada bab sholat. Dan ini para hadirin, medium yang digunakan adalah air. Air niku nggih bermacam-macam. Tidak semuanya air boleh untuk sesuci. Bi ono kopi gelas gede ya, mal melek. Ngombe buru seprapat tak. Dek eman-eman kadung dibuang wis sapa gawe uduk sulung sak letek-leteke kepundi. Angsal mboten nika. Boleh apa ndak? Beh, wedi kabeh tanggane wis sembiang. Lek, paran lek cemengkah. Keneng letek. Uduk nganggo kopi, ndak boleh. Tidak, Bu. Nganggo teh nguleh. Apa maneh nganggo es campur sampe. Ndak boleh. Tidak sembarang air yang boleh digunakan untuk sesuci. Lan mriki almiya allati yajuzu biha at-tadhiru sab'umya. Ada 7 macam air yang boleh kita gunakan untuk bersesuci. Nah, ini harus kita perhatikan. Yang pertama ma'us sama,
air langit. Napa air langit niku? Hujan. Suci, Pak. Walaupun prosesnya air hujan niki wis yang karu-karuan wis. Pokoke ana banyu paran biae nang donya niki adung keneng panas mesti umup mendhuwur. Betul? Mbuh niku air bersih, air mboten bersih, umup mendhuwur. Tapi kadung sudah diproses di langit, Gusti Allah yang proses turun menjadi air hujan, menjadi air yang suci dan mensucikan. Sebab ada air itu suci tapi tidak mensucikan. Napa contohnya ya kopi niku wau. Kopi, teh niku suci, Pak. Tetapi tidak bisa dibuat untuk bersesuci. Ya, jadi jangan sembarang air dibuat untuk sesuci niku. Pertama air langit, yang kedua ma'ul bahri. Napa niku? Air laut. Boleh niku, walaupun paran biayen ku mlebu nang laut, Pak. Untung Banyuwangi niki sakniki Masya Allah hebat luar biasa. Semua kalen-kalen niku bersih Banyuwangi. Dilarang BAB di sungai. Nah, kalau di daerah lain masih ada, Pak. Kotoran-kotoran di sungai masih ada. Kalau Banyuwangi Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah niki. Itu air laut digunakan sesuci boleh, ya. Karena suci dan mensucikan. Yang ketiga adalah wa ma'un nahri, air sungai. Nang kali niku walaupun enten sampai tapi kadung kali ini mengalir, suci dan mensucikan. Tapi beda ambek bengen kula sik cilik, Pak. Wah, kadung wae traweh niku, kula teng Kepatihan langgare cedhek kali. Kadang wuduk niku ning gone kalen niku. Bek ape ngangkat ada si kuning berlayar. Allahu Akbar niku Masya Allah. Bek paran gile, waduh astagfirullah, campur bengen niku, Pak. Ning kali lho niku. Ya, sakniki Pak bersih sampai Masya Allah luar biasa hebat nih. Bersih sakniki. Yang berikutnya adalah wa ma'ul bi'ri, air sumur. Nah, air sumur niku itu suci dan mensucikan. Kalau ada tikus kecemplung, nah kepundi niku? Tikus kecemplung nang sumur, caranya bagaimana? Kalendi sampean jowot niku, wis iki batang iki. Berarti airnya mutana. Caranya gimana? Tikusnya diambil, dibiarkan sampai airnya berubah dengan sendirinya menjadi bersih, tidak bau dan lain sebagainya. Kalau masih bau tidak boleh dipakai sampai. Jadi tinggal diambil tikusnya, dibuang jarno, tunggu sampai sumurnya niki kembali normal baunya, baru suci. Sampai kabeh nguras sumur, ya seketan. Sumur dikuras ya, entek metu maning, entek iki kapan bersine nih guys. Caranya dibiarkan ya sampai airnya itu kembali menjadi bersih, bau-baunya sudah hilang semuanya. Nah, ini. Kemudian berikutnya yang nomor berapa nih? 5 Pak. Wa ma'ul ain, air sumberan. Jadi biasanya di lepen-lepen itu nggih Pak nggih. Di sampingnya sungai itu kan ada sumber-sumber ngoten niku. Nah, itu airnya suci mensucikan. Wa ma'us salji, air salju. Ya, di sini mungkin jarang ya, air salju. Itu juga suci dan mensucikan. Wa ma'ul barodi, air es juga suci mensucikan. Nah, itulah. Kemudian para hadirin temriki, nanti ada cara mengukur bagaimana air ini bisa digunakan sesuci ataupun tidak. Summal miyahu ala arbati aksam. Kemudian macam sifat daripada air itu ada 4. 1. Tohirun mutohirun ghairu makruhin. Pertama, air itu adalah suci dan mensucikan dan tidak makruh digunakannya. Wa huwa al-ma'ul mutlaq, yaitu air yang mutlak. Mutlak itu kendi Ustaz. Sampai ambil air.
contoh ini untuk mengetes air ini mutlak apa ndak. Ambil air. Iki banyu paran lek. Yo banyu iku, banyu putih kok. Berarti air mutlak. Kadung sampean nganu teh iki banyu paran. Teh iku goblok iku. Umpamane nih kae. Teh iku. Kadung cemeng ya barang kopi. Nah, berarti kadung ngomong teh, berarti kemutlakan air tidak ada. Karena berubah namanya. Bukan air lagi tapi teh. Kopi ibarat lek. Kopi Kang, berarti kemutlakan air hilang. Berubah menjadi kopi. Itu tidak boleh digunakan sesuci. Yang boleh air yang murni masih namanya masih mutlak air, itu boleh digunakan untuk sesuci. Wa tahirun mutahhirun makruhin, suci mensucikan tetapi makruh penggunaannya. Nah, artinya makruh boleh digunakan tapi lebih baik tidak digunakan. Air napa niku? Yaitu al-ma'ul musyammas, air yang terkena sinar matahari, dipanaskan. Ya. Sampai punya satu bejana besar terbuka, kena panas matahari, sampai cekel banyune panas, anget, itu makruh digunakan sesuci. Karena apa? Bahaya teng kulit, bisa baros niku belang. Kalau sering musang, makanya yang pakai tandon itu, ya, pakai tandon itu juga harus ya. Gimana caranya ndak panas iku, kepundi carane niku. Mbok ditutupi, mbok kelendi niku. Kalau sering matahari panas buat mandi dipaksa wis enak-enak anget. Nah ini bahaya teng kulit. Beda dengan pemanas nggih. Khusus alat pemanas beda. Nah. Kemudian wa tahirun ghairu mutahhir, suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Wa huwa al-ma'ul mustakmal, air yang sudah pernah digunakan sesuci. Sampai wudu. Eman banyu iki untadai maning. Kari melit. Masya Allah. Hang wadon dikongkon tuku daging ya. Dagingnya sampale siji tok sak menten. Wis iki kena dienggo seminggu kae. Mangane diolah kok. Cepet sugih nih kae. Diolah wale kan. Seminggu yang entek-entek empal sak menten nih kae. Ya umpamane niki nggih wis atadiano biyen anu tadai maneman banyune. Tidak sampai 2 kula air itu. Daripada nyumet keran maning iki kan maki bersih iki gawe iki maning. Boleh apa ndak itu? Tidak boleh sebab ini bekas ya, sisa dari kita bersesuci, tidak boleh. Kecuali airnya ini lebih dari 2 kula, kumpulan hang akeh sampai lebih dari 2 kula dan airnya tidak berubah, baunya, rasanya tidak berubah sama sekali, tetap maka bisa digunakan untuk sesuci karena lebih dari 2 kula. Wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirati. Kemudian air yang suci tapi tidak boleh digunakan untuk mensucikan adalah air yang sudah berubah. Walaupun yang ngerubahnya itu perkara yang suci. Ya, banyu kecampuran bumbu soto, rawon kan enten ngoten niku nggih. Ini suci tapi kalau kecampuran niku akhirnya berubah warnane. Itu ndak boleh digunakan sesuci karena sudah berubah warnanya. Kemudian wa ma'un najin, air yang najis. Jadi air yang terkena najis niku wau. Nah, sampean duwe napa niku sing gurih niku napa namanya? Sing rada atos niku kok. Napa niku sing gurih enak napa niku? Mboten tahu. Sing biasa dienggo keju. Gadai keju guwedhi sak menten. Tikus mati nang tengah plek. Iki kelendi carane. Apa sak kejune dibuang kabeh? Eman-eman Pak kejune gedhi nih kan. Kepundi carane? Tikus diambil, tempat yang terkena tikus tadi itu dibuang, Pak.
Sret. Jangan dibuang kejune kabeh. Wah, buang kabeh najis kabeh kae. Buang kabeh rugi niki, mubadir. Keruk dibuang yang terkena tikus. Yang lainnya suci. Nggih. Lah air kemasukan najis tidak boleh digunakan untuk sesuci. Nah, itu semuanya dibawa dari dua kula. Tapi kadung ono sumber kecemplungan apa kotoran, sumber niki wedhe banyune niki mengalir lagi. Niku nggih mboten napa-napa suci, Pak. Wong ada si kuning berlayar mawon suci sampean. Si kuning berlayar. Lah ngoten nggih. Berikutnya adalah tentang wudhu nggih. Mengke lek kapan rada kesuwen sampean sukani aba-aba kula nggih. Lidah tidak bertulang niki, Pak. Istinja dulu ya. Istinja. Wudhu dulu ndak apa-apa iki wis wudhu. Faslun furudul wudhu. Sekarang wudhu ya. Furudul wudhu sitatun. Ada 6 fardunya wudhu. Yang pertama an-niat inda ghuslil wajhi. Niat. Ya, niat itu ada dalam hati, boleh sampai dalam hati. Niat kula wudhu krana Allah Ta'ala umpamane. Basa Jawa. Bahasa Arabnya yang jelas nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgori. Kalau hadas kecil asgori fardhon lillahi ta'ala. Sudah bisa semuanya ini mungkin insyaallah nggih. Lah, teman yang perlu diperhatikan dalam niat ini supaya asarun niat itu terkena kita, semua ibadah niat itu muktarinan bifi'li harus bersamaan dengan pekerjaannya. Maksudnya kepundi Ustaz? Wudu, permulaan wudu niku membasuh napa, Pak? Basuh napa, Pak? Pengen yang bisa saiki lali. Membasuh wajah. Maka harus bersamaan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil. Sebelum panjenengan habis membaca niat, langsung tumpahkan ke wajah. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Supaya asarun niatnya nempel teng wajah sampean. Niki namanya muktarinan bi fi'li, bersamaan. Sembahyang nggih ngoten. Yusalli fardhul maghribi salasa. Allah rakaate mustaqbilal kiblat itu nang jero ati, Pak. Makanya ada orang ulama itu karo sembahyang niku kiai niku lho di Lirboyo, Mbah Idris Marzuki niku santri-santri aja mulai sulung wis. Bukan latah, memang sulit yang sempurna. Jadi muktarinan itu ada beberapa tingkatan. Ono sing mulai awal usolli niku wis ngangkat Allah, usolli Allah, ini nanjene iki Allah mulutnya Allah. Adang itu wangel niku. Sing gampang niku pokoke ada yang bersama. Usolli fardhul maghribi salasa rakaat mustaqbilal berarti Allah adaannya wakbar. Kecuali satu yang tidak muktarinan bifi'li. Napa niku, Pak? Napa, Pak? Sing sampean lakoni sakniki lho, Pak. Ibadah napa niki? Puasa. Sampai niate puasa kapan? Tadi malam para hadirin setelah taraweh, tadi malam padahal sampean durung poso. Apa harus niat nika? Kudune niate isuk mau terbit fajar, dek sampai niat langsung. Kan muktarinan bil fi'li, permulaannya di terbitnya fajar. Kadung poso pengecualian, diinepno niatnya. Durung poso sampai niat sulung. Sebab napa? Sulit, angel wis, angel. Kadung goleti permulaan puasa itu sulit. Menit detik sampean. Tahu tah niteni ini takmir Masjid Baitur Rahman yang tahu niteni fajar metune. Ang dideleng jam.
Pokoknya jam sakmene ya dideleng apa bener-bener keluar apa ndak di situ belum tentu. Makanya diadakan al-imsak. Al-imsak sulung peringatan, umum gurung metu peringatan sulung. Sebab fajar itu ada dua, ada fajar kadib, ada fajar sodik. Kalau fajar kadib sampai masih boleh makan, tapi tidak boleh sholat subuh. Fajar kadib, sinarnya itu kalau tidak salah itu cemleret ke atas, tidak menyebar kuningnya itu ke atas. Beberapa menit nanti, beberapa detik apa menit gitu ya, berapa menit nanti hilang ini. Itu fajar kadib. Baru fajar sodik menyebar, kuningnya itu menyebar. Itu fajar sodik. Kalau sudah fajar sodik kita dilarang makan untuk yang puasa, tetapi boleh sholat subuh. Kita tidak tahu permulaan, oleh karena itu niatnya ditaruh di malam hari khusus. Kemudian fardu wudhu ghuslul wajhi, wajah. Mana wajah itu? Ini Pak batasannya, yang tidak ditumbuhi rambut. Yang ini rambut kepala maksudnya. Kadung brewok rambut, ya itu termasuk wajah Pak. Sing jarine ustad itu pokoknya tidak termasuk rambut. Maksudnya rambut kepala Pak. Kadung rambut brewok ya mlebu wajah Pak. Jadi kalau brengos atau napa niku brewok, jenggot yang ketel, nggih kadang kala bapak-bapak itu ono jenggotnya itu yang sampai segini niku, itu disunahkan diusek-usek ya Pak. Bahasa Jerman niku diusek-usek. Napa niku diusek-usek niku? Jerman jejere kauman kepatian dan diusek-usek nih. Ya. Itu wajah. Kemudian wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, tangan sampai siku-siku. Lah siku-siku niki sama dengan hukumnya orang wudhu tadi, apa bersesuci. Mayatimul wajib ila bihi fahuwa wajibun. Artinya ngeten, kita ndak bisa batas pase siku-siku niku pundi, sampai garesi ndak bisa. Oleh karena itu kalau kita membasuh tangan, siku-siku harus dilebihi, ya, dilebihi segini. Karena apa? Kita tidak tahu persis batasan siku-siku garisane sepiro mboten enten. Sampai kan Gusti Allah mboten digaresi itu mriki. Oleh karena itu dilebihi. Lebihannya itu namanya mayatimul wajib ila bihi fahuwa wajibun. Penyempurna dari perkara yang wajib. Nah, penyempurna dari perkara yang wajib. Nah, dilebihi sedikit itu tangan nggih. Kuku-kuku ngeten niki harus diingat, yang panjang-panjang biasanya no ngingu kuku nang jempolan jiji ngeten. Itu juga perlu dibersihkan dalamnya. Nggih. Jadi kalau membersihkan membasuh tangan itu dalam-dalam kukunya juga ikut. Wa mashul ba'di roksi, membasuh sebagian kepala. Biasanya adik-adik yang karnaval ini yang repot. Dek, wis kadung karnaval yang bisa wudhu kisun niki. Rusak gelungan nih. Lah kepala niku para hadirin bukan batuk ya. Kadangkala ada yang menganggap bahwa wudhu itu batuk yang disiram ngenten. Tetapi sebagian kulit kepala. Ya. Kulit kepala. Jadi dimasukkan. Mau pilih yang mana terserah panjenengan. Umpama sini sudah rapi, sudah mau karnaval, wis sorenan api kari wedakan umpamane. Ambil yang sini ndak apa-apa. Ambil yang belakang sini ndak apa-apa. Jadi ndak mesti harus di depan, karena kulit kepala niku muter Pak, dari sini sampai belakang niki kulit kepala nih. Nah, rambutnya mboten angsal, kadang rambutnya tok kang teles. Kulitnya mboten. Lah niki ndak boleh. Harus sebagian kulit kepala. Ini yang perlu diperhatikan. Wa ghuslur rijlaini, kemudian membasuh dua kaki. Kaki ini salah paham juga, kadang sampai dengkul. Telos kabeh sarung-sarunge celana-celanane, waduh sumpek isun kadung wis wae uduk iki.
Abu teles kabeh celana-celana isun sarung. Krana wudu ke salah, keliru, salah paham. Dikira basuh kaki itu sampai sini lutut, boten sampai mata kaki. Lah krana kita ndak tahu batasan mata kaki, maka harus dilebih sedikit. Dilebih sedikit dari mata kaki di atasnya. Cukup sudah, ndak perlu sampai dengkul. Iki nggarano teles kabeh niki mau. Ya, cukup di atas mata kaki. Kemudian watartibu alama dzakarnahu, kemudian harus urut. Ya, wudu itu harus urut. Ya, harus tartib. Tapi tidak wajib mualah, beda. Pengertian tartib dan mualah. Kalau tartib urut-urut, kalau mualah itu tidak boleh selang antara wudhu yang satu, basuh kepala umpamanya dengan tangan tidak boleh berselang jauh, itu namanya mualah. Untuk wudhu tidak disyaratkan mualah. Kepundi artinya Ustaz? Artinya ngeten, panjenengan yang nom-nom umpamane lagi masak, utawa ibu-ibu masak ning dapur. Ya. Tinggal sulung ape wudhu. Tak gawe wudhu sulung sik suwi ngoten ya. Baru wudhu kepala, tangan hang lanang melung-melung. Bu, gosong. Sekarang pertanyaannya, ibu-ibu mau meneruskan wudhunya apa membela gosongnya ini? Bu, bingung wah. Kadung sampai nutukaken wudhuke gempung kabeh nang pawon. Obongan isesane. Nggih napa nggih? Lah caranya bagaimana? Tinggalkan udah tangan, baru tangan nggih. Tinggalkan. Ya Pak. Goreng bersih. Setelah itu kembali, tidak usah dari kepala lagi, Bun. Tinggal meneruskan. Karena dalam wudhu tidak disyaratkan mualah, masih suwi tidak apa-apa. Cuman kalau sampean anggota yang tadi sampean basuh itu sudah kering, sampean lanjutkan, sampean tidak mendapatkan kesunatan. Tetapi kalau masih basah, umpamanya sampean basuh kepala, tangan, wis krono gempung, ngurusi gempung niki selesai, tangan sampean masih basah, kok sampean lanjutkan membasuh sebagian kulit kepala, maka sampean mendapatkan kesunatan. Tapi kalau tangan sampean itu sudah kering, sampean tinggal melanjutkan, sampean tidak mendapatkan kesunatan. Cuman gitu saja. Karena dalam wudhu tidak disyaratkan mualah. Mualah niku basa Jawane nuli-nuli. Artinya apa? Tidak boleh ada jarak yang sangat jauh, ndak boleh. Harus kayak sholat. Sholat itu wajib mualah. Ngoleh mata ber Allahu Akbar. Bu gempung bu. Ya sulung goreng maring goreng lanjutaan mboten angsal batal. Karena dalam sholat wajib mualah, harus diulangi dari awal. Bisa diterima nggih? Nah, perbedaannya nggih. Lek banter berarti wis rada suwi kae. Sudah, mungkin wudhu niki mawon pun. Jam pinten niki? Jam 8 lebih. Itu tartib ya. Kemudian mandi itu rukunnya cuma niat sama membasuh sekujur tubuh. Niku mandi juga mualah, tidak diharuskan mualah Pak. Ngapunten nggih, bapak-bapak malam Jumat habis perang Badar nih kae. Marek selesai jam 2 kabeh adus awang-awangen. Jam 2 adem ya, junub kelendi kae. Carane kepundi? Gampang. Dibersihani biayen anune nika. Hang kotor niku sampean bersihani, sampai niat di situ. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardholillahi taala, sama rambut-rambut yang biasa rontok. Diginikan sret, rambut alis ya barangkali rontok. Ngeten. Wis manten-manten turu maneng. Besok pagi sebelum sholat subuh baru mandi sampean.
melanjutkan tadi niatnya yang masih belum dibasuh. Ngoten carane nggih Pak nggih. Nah, dadi sing kademan sampean. Kadung mari junub mesti harus adus, ya kadung kuat ngadem saniki wademe masyaallah luar biasa sampean. Nah, ape sing perang ya kelendi ya, mateni wong kafir, rugi yang mateni wong kafir. Karena dalam mandi junub itu tidak disyaratkan mualah, sama dengan wudhu tadi. Pun nggih. Nah, sebelum saya lanjutkan dari sini barangkali ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan tentang medium daripada sesuci dan tentang sesuci wudhu dan mandi. Nah, silakan. Ukuran 2 kula. Nah, temu mriki. Nggih. Mudah-mudahan ketemu temu mriki. Nah niki. Ma yusawi mi'atun wa tis'ina litron takriban. Jadi 2 kulah niki temu mriki wal kullatani khamsu mi'ati ritlin bagdadiyin takriban. 2 kula itu adalah 500 ritel. Ritel itu ukuran untuk negara Baghdad. Baghdad itu mundi? Irak nih. Lek teng Indonesia ma yusawi mi'atun wa tis'in 190 liter. 100 tis'inan 90 nggih. 190 liter ukurannya. Ausa'atu muka'abin tulu harfihi 58 cm utawa enten kotak 58 cm. Jadi bentuk kubus ya. Mekaten 58, ini 58, tinggi 58, lebar dan panjang 58. Jadi ada kotak ngawi jeding sampean lebih ono dari 58 niku, ya 59 lah. Oh berarti niki sudah dua kula. Maka di sini perbedaannya ngeten, ada masjid-masjid, musola, tempat wudhu, ada di Baitur Rahman, ada air. Nggih Bang nggih. Sebelum masuk kita ke tempat wudhu sudah ada air untuk suci dulu. Nah, ini bagus luar biasa. Airnya ini mengalir. Jadi sedikit tapi mengalir. Blek. Jadi orang itu kan macam-macam Pak nggih. Dari luar itu macam-macam, tidak semuanya suci. Jadi ketika masuk masjid kalau sudah masuk air yang mengalir itu dulu blek sudah bersih, nanti langsung suci. Ada masjid yang tidak menerapkan seperti itu ya ada, yaitu kembali kepada pribadi masing-masing. Harus tahu kalau masjidnya suci maka kakinya ini harus suci dulu, disucikan. Ngoten nggih Pak nggih. Barangkali ada lagi yang mau bertanya. Ya, ini diteruskan apa disudahi? Sudahi. Ini gak jelas nih. Wes luwe apa durung nih guys? Pun ada yang ngomong sudah ya insyaallah. Ya. Dan terakhir istinja aja sudah ya, istinja ya. Wal istinja'u wajibun minal baul wal ghaid. Ya istinja bebersih itu hukumnya wajib. Ya baik BAB ataupun keluar dari depan. Wal afdalu yastanji bil asjarin summa yudbi'uha bil ma. Yang paling baik itu pakai batu dulu, baru pakai air. Pakai batu, baru pakai air. Wa yajuzu ayak tasiro alal ma'i au ala salasati asjurin dan lain sebagainya. Boleh pakai air langsung lebih bersih nggih, atau pakai batu, 3 batu atau 1 batu punya permukaan 3.
Iki zaman batu nih. Sekarang banyak air. Ojo koyo Masya Allah. Kula niki tiang pasaran nggih Pak nggih. Kula kali peken niku jaraknya cuma 2 rumah. Teng mriku ana lompongan. Masya Allah. Oh iya teng lompongan niku sampeyan. Ibu-ibu apa ning pasar wis kadung gaduk lompongane klendi kae. Bek melantur selangi sampean Masya Allah mongkleng-mongkleng ya Gusti Allah. Iki ya meneng biyen wis kadung metu klendi niki. Ang siji arep nang pasar, siji ning ngoyo engke nang diempet iki kae. Gusti Allah, lompongan cilik ya Bu, pusing kabeh Masya Allah. Padahal di pojokannya itu sudah disediakan sama bupati niku. Kamar apa jeding ya untuk untuk BAB untuk kencing dan lain sebagainya itu sudah disediakan, tapi orangnya niku kembali lagi lompongan kapan kadung sing lompongan ban truknya duyu ya salah paran truk iku ya. Makanya ngamuk bupati kemarin juga marah-marah Pak, simpen bu sinten ditebangi semua pohon-pohon itu. Sepanjang jalan ditebangi. Karena apa? Wakeh ngawur nguyun sembarangan. Ini guyon ya Pak ya. Guyon. Makatan para hadirin yang bisa saya sampaikan ada kurang lebihnya barangkali ada yang tanya. Ini yang penting terakhir kalau ada chat. Kalau kena spedol gimana? Yang menjadi ukuran para hadirin dilihat. Kalau masih kelihatan geret-gerete kulite sampean. Nah, spedol. Kira-kira kalau spedol itu kelihatan enggak gerut-gerutnya kulit? Masih nampak gitu Bang ya. Nah, itu boleh. Menggunakan wudhu bisa. Tapi kadung cet, seret, ingkaton gerut-gerute niku pun. Itu harus dihilangkan, wajib dihilangkan, dibersihkan dulu baru kita sesuci. Dalam tato. Nah, niki ya kita lihat dulu tato ini zat yang menghalangi nopo niku bahannya menghalangi air nopo mboten. Kalau bahannya itu pakai bahan yang menghalangi air tidak boleh. Ada obatnya, insya Allah ada obatnya itu. Saya dulu pernah ada orang itu tato mboten siji loro Pak, sawak ditato kabeh ndase tok sing mboten. Gusti Allah. Ana santri ape mondok kiai ini bingung nih. Iki dilebokno apa osing. Tatoan tok Pak. Akhire mboten betah dhewe Pak teng pondok Pak. Ya lare ngoten ya kepundi niku. Iki klendi carane ape di setrika mos awak disetrika kabeh. Terus enten obate terus dadi dikek obat niku ilang Pak. Mbok kepundi ilange niku. Itu dilihat bahannya. Kalau bahannya itu bahan yang ya itu sampai timbul terus tidak bisa tembus air ya tidak bisa. Tapi kalau bahan-bahannya itu bisa tembus air ya insya Allah bisa. Ngaten nggih Bang nggih. Mekaten ingkang saged kula aturaken kirang langkungipun nyuwun agungipun pangapunten, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nggih doa dulu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafina wa yakfi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tu'assu biha lana al-azzaq wa tuhassinu biha lana al-ahlak wa syabab ajmain. Allahumma syrah bis salati ala sudurana wa yassir biha umurana wa farij biha gumumana wa fir biha dunubana waqti biha duyunana wa asli biha awalana wa balik biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa sil biha haubatana wa ansur biha hujatana wa nis biha wa syadana warham biha gulbana wa jal minar rasyidin. Allahumma yassir alaina ziyarata haramika warhami sallallahu alaihi wasallam min qabli an tumitana wa adim alaina sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih data bainina wa alif baina qulubina wa dina sabila salam alijina min adulumatil nur. Allahumma habib ilaina al-iman wa zainu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil awali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayiat wa tarfa'una biha indaka la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jazad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.
Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najna minan nar wa fa'in dalisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya kenalnya. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kekurangan serta kekhilafan hanya milik saya. Mohon untuk dimaafkan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.